Chapter 286. Awan Perang 3. Desa. Benar-benar ada desa di Afrika. Nada suara Aileen naik seolah terkejut. Saya melihat peta di meja tuan desa dan berkata, ya, desa itu bernama Krean. Kami baru saja menjatuhkan tuan. Petik 2. Apa, bahkan memiliki seorang bangsawan. Itu adalah monster humanoid menyerupai kadal. Tenzuhar adalah namanya. Petik 2. Tanda hubung titik. Aileen terdiam sesaat, dan suara-suara lain mulai berdengung dari sisi lain. Ah, gelombang anak itu lagi gelombang. Jain menggerutu sedih. Aku menyeringai dan mematikan transreceiver. Aku penasaran, Jain. Bagaimana Anda tahu Aileen? Petik 2. Saya, gelombang ini bukan hal yang istimewa. Gelombang saya dulu bertindak sebagai pahlawan di masa lalu. Dia adalah atasan saya. Bocah bodoh itu hanya 2 tahun lebih tua dariku. Aku benci bagaimana dia bertindak. Semua penting karena hadiahnya gelombang. Tes. Transreceiver mendengung begitu Jain menyelesaikan kalimatnya. Siapa yang tinggal di desa? Itu bukan suara Aileen selain Yun Sengah. Jain, yang memiliki hubungan buruk dengannya, mengerutkan kening. Saya berdehem dengan batuk, lalu menjawab dengan suara saya berubah menjadi Black Lotus. Manusia. Apakah mereka baik-baik saja? Mereka sehat secara fisik. Sepertinya mereka dicuci otak, tetapi sepertinya mereka tidak dilecehkan. Mereka menganggap diri mereka sebagai penambang yang telah tinggal di sini sejak lama. Petik 2. Tanda hubung titik. Sekali lagi menjadi sunyi. Karena saya juga tidak mendengar suara statis, saya menduga mereka mematikan transceiver mereka dan memulai rapat. Saya memeriksa minigame sambil menunggu jawaban. Setengah hari telah berlalu sejak Litrain dipilih. Banyak ksatria memberi selamat padanya, tetapi jelas betapa mereka iri padanya. Kekuatan fisik Litrain meningkat saat dia terpilih, dan dia menerima hampir 130.000 poin. Jelas bahwa sponsor Litrain adalah tokoh terkemuka yang belum pernah terjadi sebelumnya. Para ksatria tidak bisa mengerti apa yang dilihat oleh sponsor kaya di Litrain. Seorang pengawal yang tidak berpendidikan yang datang ke ibu kota tanpa rencana, seorang udik desa yang hanya akan tetap menjadi pembawa bagasi, itulah yang menjadi perhatian Litrain. Tidak ada yang tahu apakah Litrain menyadari ketidakpuasan para ksatria, tapi dia mulai mengubah hidupnya. Saat dia dipilih, dia mendirikan kuil untuk sponsornya di kamar kecilnya dan berdoa sebelum makan. Menjadi terpilih adalah mimpinya. Sekarang setelah dia mencapainya, kebahagiaannya tidak mengenal batas. Segalanya tampak berkembang dengan baik. Padahal, dia tidak benar-benar perlu menyembah saya. Melihat Litrain, yang berdoa sebelum makan, saya merenungkan. Sama dengan. Booster Call, peringkat tinggi. Menggunakan kekuatan sihir stigma, memanggil dari pengikut Tower of Wish, yang bersumpah setia kepada Kim Hajin, atau harta miliknya. Sama dengan. Satu-satunya hadiah aktif saya, Booster Call. Dengan menambahkan 1 atau 2 kata setelah Tower of Wish, saya merasa bisa menggunakannya untuk memanggil Litrain juga. Misalnya, memanggil dari menara keinginan atau dimensi lain. Oi, Kuong. Saya berbicara dengan Kuong yang berdiri diam-diam. Iya nih. Kamu bilang kita hidup di dimensi yang lebih tinggi, kan? Ya, dibandingkan dengan dimensi minigame. Lalu apakah mungkin untuk memanggil makhluk dari dimensi yang lebih rendah ke dimensi yang lebih tinggi? Saya tidak yakin karena saya belum mencoba. Tapi itu bisa saja terjadi. Bagaimanapun, Anda berasal dari dimensi atas. Petik 2. Apa perbedaan antara dimensi atas dan dimensi bawah? Sederhana, dimensi yang lebih tinggi lebih stabil. Untuk orang-orang dari dimensi yang lebih rendah, makhluk dari dimensi yang lebih tinggi seperti dewa. Stabil, saya sedang memikirkan arti kata ini ketika Kuong menjelaskannya dengan baik. Lebih banyak dimensi yang stabil memiliki manusia yang lebih lemah. Dimensi yang paling stabil adalah dimensi di mana seorang individu manusia memiliki kebebasan paling sedikit untuk mengganggu alam. Jelas apa yang dikatakan Kuong. Tetapi mengapa saya memikirkan duniaku yang asli, bumi? Bumi tempat saya tinggal tidak memiliki sihir, mana, kekuatan sihir, seni bela diri, atau apapun dari alam itu. Meskipun manusia menggunakan teknologi canggih untuk mengatasi alam, banyak orang meninggal selama proses tersebut. Itu pasti dunia di mana, manusia individu akan memiliki kebebasan paling sedikit untuk mengganggu alam. Petik 1. Aku menatap Kuong dengan tatapan curiga. Tapi Kuong hanya tersenyum tanpa mengatakan apapun. Sekarang. Pada saat itu, transceiver berdengung lagi. Kuong juga mengatakan waktunya sudah habis dan menghilang. Ini adalah Beetle. Bisakah kamu mendengarku? Kumbang. Itu adalah nama kode. Apa rencanamu mulai sekarang? Petik 2. Kami berencana menggunakan tuan desa sebagai pathfinder kami. Pramuka. Mengerti. Beritahu kami saat Anda mencapai desa berikutnya. Saya ada rapat untuk dihadiri sekarang. Dengan itu, transreceiver menjadi sunyi. Saya melihat Tenzuhar, yang diikat dan digantung di tali di langit-langit. Matanya tertutup seolah-olah dia tidak sadar, tetapi aku bisa melihat statusnya. Status, gugup dia mungkin ditemukan.
Dia berpura-pura tidak sadar. Buka matamu. Kalau tidak, aku akan membunuhmu. Petik 2. Petik 2. 5, 4, 3. Aku sudah bangun. Tenzuhar membuka matanya sebelum aku mencapai 2. Oh gelombang, dia sudah bangun gelombang. Jain menyeringai dan mendekatinya. Tenzuhar tersenyum pasrah dan menggosok kedua tangannya. Mencucuk. Aku baru saja bangun. Menyedot. Petik 2. Petik 2. Aku meninggalkannya menggantung di udara dan berbicara. Oi. Iya nih. Petik 2. Bisakah kamu bertindak sebagai penemu jalan kami? Pramuka. Betul. Kita harus terus berjalan. Petik 2. Bahkan jika aku bisa menghindari jebakan menggunakan penglihatanku yang luar biasa, kemungkinan itu tidak bisa dibandingkan dengan monster humanoid yang memiliki pengetahuan tentang daerah itu. Petik 2. Tentu saja. Mencucuk. Tenzuhar tampaknya merenung sejenak tetapi dengan cepat memberikan jawaban yang antusias. Dia pasti menyadari ini adalah satu-satunya cara dia bisa hidup. Itu dulu. Bagaimana kabarmu, Hyung Nim? Sebuah pesan muncul di depan saya. Ini Jajangman. Sudah lama ke pangkat-pangkat. Apa ini? Saya berhenti di TOW Tower of Wish untuk menarik beberapa kartu. Saya mengirim pesan kepada Anda karena saya menarik sesuatu yang menarik. Tunggu sebentar, biarkan saya melihat apakah saya dapat mengirimkan Anda informasi kartu. Persetan. Suara Chae Nayun juga dikirim bersamaan dengan pesan itu. Bunyi dering itu membuatku sedikit pusing. Lihat ini, aku menjerit saat aku menariknya. Ini kartu 8 bintang pertama yang aku tarik. Info kartu muncul di depan saya. Sama dengan. Komunikasi tak terbatas, bintang 8, asterisk efektif bagus asterisk. Pilih 55 pemain untuk komunikasi tanpa batas. Teks dan suara akan dikirimkan secara bersamaan. Penerima tidak dapat menolak komunikasi Anda tanpa kartu bintang 7, menolak komunikasi. Pengguna kartu ini menjadi kebal terhadap efek tipe gangguan mental. Sama dengan. Hahaha, bagaimana, Hyung Nim? Sudahkah Anda menarik kartu 8 bintang sebelumnya gelombang? Gelombang sudah lama sejak saya keluar dari tower tetapi menarik ini membuat saya ingin kembali. Saya memiliki misi penting untuk dilakukan juga. Ya ampun, sangat keras. Bukankah dia seharusnya tinggal di benteng bawah tanah? Kenapa dia pergi ke menara? Kurung siku buka. Ups, salahku. Saya memasang suara terlalu tinggi. Yah, sepertinya dia yang menemukannya. Suara Chae Nayun, yang mirip dengan raungan, jatuh ke tingkat bisikan. Hyung Nim, saya mengaturnya sehingga komunikasi dua arah. Jika ada yang ingin Anda katakan, Anda hanya perlu mengirimi saya SMS. Petik 2. Kartu macam apa ini? Bagaimana dia menarik kartu 8 bintang dengan keberuntungannya? Aku mengepal kepalaku dan mengatur napas. Keesokan harinya, Chae Nayun, Kim Suho, dan beberapa pahlawan lainnya kembali ke benteng bawah tanah setelah mengeluarkan kartu di Tower of Wish Card Kingdom. Aileen telah memerintahkan mereka untuk melakukannya kalau mereka mungkin menarik sesuatu yang dapat membantu misi mereka. Kim Suho menarik kartu 8 bintang dan 3 kartu 7 bintang, sementara Chae Nayun menarik 2 kartu 8 bintang. Kim Suho, bisakah kamu mendengarku? Ya. Saat ini, Kim Suho menderita serangan Chae Nayun. Suaraku tidak keras lagi, kan? Oh ya. Bukankah kartu ini luar biasa? Kim Suho menghela nafas dan menjawab, ya. Saya sedikit marah ketika kartu 8 bintang pertama yang saya tarik adalah komunikasi yang tidak masuk akal, tapi saya suka Anda tidak bisa menolaknya. Petik 2. Tidak bisakah kau bicara? Tidak tahan lagi, Kim Suho menyenggol Chae Nayun yang berdiri di sampingnya. Tapi Chae Nayun tetap diam dan menggelengkan kepalanya. Tidak, aku harus terbiasa dengan ini. Lebih sulit untuk digunakan daripada yang Anda kira. Petik 2. Lakukan apa yang kamu inginkan. Kim Suho menggelengkan kepalanya. Sementara mereka menguji kartu yang mereka peroleh, pintu tenda komando terbuka dan Aileen berjalan masuk. Dia melirik Kim Suho dan Chae Nayun sebelum berteriak dengan keras. Semua anggota, keluar. Suaranya membawa sebagian kecil kekuatan spirit speech-nya. Segera, semua 177 anggota benteng bawah tanah berjalan keluar dari barak mereka dengan linglung. Melihat mereka berdiri dalam barisan, Aileen berkata dengan puas, kalian semua membeli kartu kemarin, kan? Tetapi balasan tidak antusias karena kebanyakan pahlawan yang hadir adalah elit yang terlalu kuat untuk melayani di bawah orang lain. Aku yakin kamu akan tahu kartu apa yang berguna. Tukarkan mereka jika perlu. Ngomong-ngomong, alasan aku memanggilmu adalah... Aileen memasang ekspresi serius. Petik 2. Untuk memberitahumu bahwa Afrika memiliki desa. Chae Nayun dan heroes lainnya, yang sibuk mengeluarkan kartu mereka, semua memiringkan kepala mereka. Orden menculik manusia dan membangun desa di Afrika. Asosiasi mengatakan itu untuk mencegah kita menjatuhkan bom nuklir, tetapi siapa yang tahu? Bagaimanapun, kami memutuskan untuk membentuk tim pengintaian. Petik 2. Kepala strategi,
Yi Gongmyung, memerintahkan satuan tugas khusus untuk membentuk tim pengintai untuk mengintai bagian luar. Ini sukarela, jadi beritahu saya jika Anda ingin berpartisipasi. Ini akan menjadi misi yang berbahaya, jadi saya akan menawarkan 3 kartu bintang 7 yang saya miliki. Petik 2. Aku akan berpartisipasi. Seseorang berteriak dan mengangkat tangannya begitu Aileen menyelesaikan pidatonya. Itu adalah Chae Na-yun, yang baru-baru ini menyukai misi berbahaya. Aku juga akan berpartisipasi. Sama di sini. Aku juga akan pergi. Kim Soo-ho, Shin Jong-hak, dan Jin Se-yeon segera menyusul. Tim pengintai sekarang memiliki 4 orang. Bagus. Aileen mengangguk puas. Aku akan menjadi penemu jalan. Kemudian, pria yang memperkenalkan dirinya sebagai Rebe angkat bicara. Dia telah tinggal di benteng bawah tanah bahkan setelah misinya selesai, melayani sebagai petugas kebersihan. Petik 2. Jika ada satu hal yang saya kuasai, ia menemukan jalan yang benar. Sambil tersenyum, Bell melihat-lihat antara Kim Soo-ho, Shin Jong-hak, dan Chae Na-yun. Di sisi lain, Jin Sah-hyuk membangun jalur mandiri sendirian. Brengsek, sial, aku akan mati terbakar. Dia mengutuk dengan setiap langkah saat dia berjalan melalui tanah Afrika. Dia bekerja keras di bawah terik matahari hanya untuk menemukan Bell, yang telah memutuskan kontak dengannya. Dia berjalan melewati padang pasir tanpa peralatan apapun. Jika monster atau monster humanoid muncul, dia membunuh mereka dengan energinya. Monster yang mencium bau darah kemudian mendekatinya, dan dia dengan cepat membunuh mereka juga. Tidak lama kemudian, monster humanoid yang mencium kekuatan sihir mendekatinya. Mereka menyebut diri mereka, patroli monster humanoid, meskipun Jin Sah-hyuk dengan cepat mengirim mereka juga. Membunuh, berjalan, membunuh, berjalan. Dia mengulangi siklus ini untuk waktu yang lama sebelum mencium aroma yang tersisa di udara. Itu berbeda dari bau darah atau sihir. Itu bau orang yang dikenalnya. Ini, mengendus. Seperti seekor anjing, dia mengendus-endus udara ke segala arah. Itu Bell. Tidak diragukan lagi, Bell. Tapi itu bukan hanya aroma Bell yang dia cium. Setidaknya ada 4 lagi, yang berarti Bell punya teman. Bajingan apa yang merencanakan kali ini? Jin Sah-hyuk menutup matanya dan mengirim transmisi sekali lagi. Baik, jawab. Saya di Afrika. Aroma Anda ada di sini. Apa yang kamu rencanakan? 1, 2, 3, 4, 5. 5 detik kemudian, sebuah jawaban muncul kembali. Oh gelombang, kau datang jauh-jauh ke Afrika gelombang. Saya sedang menjelajahi daerah dengan teman saya sekarang. Rekan. Yap gelombang Kim Soo-ho, Chae Na-yun, Shin Jong-hak, dan Jin Se-yeon. Anda tahu mereka berempat benar. Kim Soo-ho dan Shin Jong-hak. Mereka adalah 2 pria yang paling dibenci Jin Sah-hyuk. Wajahnya dengan cepat berubah menjadi kerutan. Tanda hubung. Apa yang kamu rencanakan dengan Kim Soo-ho? Ke sini, sekarang. Tapi saya tidak bisa gelombang, saya dibatasi oleh spirit speech. Saya harus mematuhi mereka sampai Orden meninggal. Berhenti main-main, kau brengsek. Saya tahu Anda dapat menyingkirkannya kapan saja Anda mau. Jin Sah-hyuk terus mengirim transmisi mental sampai rambutnya terurai. Tetapi ketika bahasa Jin Sah-hyuk mulai berubah buruk, Bell memutuskan hubungan sekali lagi, dan Jin Sah-hyuk tidak punya pilihan selain menginjak kakinya dengan marah. Kau bajingan, tunggu sampai aku mendapatkanmu. Demon Realm, pedagang iblis, keturunan Baal. Ada banyak pertanyaan yang ingin dia tanyakan, namun Bell menghindarinya seperti dia mengembangkan hobi baru meninggalkan orang pada bahaya cliff. Aku akan membunuhmu. Bell, kematian abadi yang sangat kau inginkan, aku akan memberikannya kepadamu secara pribadi saat aku melihatmu lagi. Jin Sah-hyuk menggertakkan giginya dan mulai mengejar aroma Bell. Matahari Afrika yang terik. Panas yang menyengat cepat menghilang, digantikan oleh dingin yang membeku, dan dunia menjadi diselimuti kegelapan. Saya menggunakan kesempatan ini untuk meninggalkan Krean bersama bos, Chok Jung-yong, dan Tensuhar. Kami berencana untuk pergi ke desa kedua. Kami membiarkan Tensuhar membimbing kami. Tidak semua monster humanoid setia pada Orden, menyeruput. Monster adalah akar dari monster humanoid, menyeruput. Kami secara naluriik menginginkan pertempuran dan kekuatan, menyeruput. Jika monster humanoid lebih kuat dari Orden muncul, monster humanoid Orden pasti akan menyalakannya, menyeruput. Petik 2. Tensuhar menghina Orden untuk mendapatkan bantuan kami. Ini rahasia, tapi aku tidak pernah menyukai Orden, menyeruput. Faktanya, saya berada di pihak manusia, menyeruput. Saya berencana mengambil manusia Krean dan melarikan diri dari Afrika, menyeruput. Petik 2. Dia jelas berbohong, tapi aku membiarkannya. Jadi, apa yang kamu ingin kami lakukan tentang itu? Tapi Chok Jung-yong tampaknya berpikir sebaliknya ketika dia meletakkan tangannya di kepala Tensuhar. Hahaha, tidak ada, hanya saja aku ingin kamu tahu bahwa ada monster humanoid seperti aku. Aku sedang melihat monster humanoid sepertimu sekarang. Berhentilah mengoceh omong kosong dan jelaskan kemana kita pergi. Petik 2. Chok Jung-yong membuka matanya dan menatap Tensuhar. Ya, tentu saja.
Sebuah desa tingkat menengah yang disebut Lupiton, ada sedikit jalan di depan. Tuan Lupiton adalah Pleron, monster humanoid burung salju. Petik 2. Tiriring. Pada saat itu, bos menerima pesan teks dari Jain. Menggelombang Jain bilang dia menggali biji besar. Premian adalah biji yang sangat baik, harta yang hanya ditemukan di Afrika. Faktanya, sebagian besar biji yang ditemukan di Afrika langka dan berharga. Saya mendesain Afrika menjadi tempat yang berisiko tinggi dan tempat yang tinggi. Sepertinya sudah waktunya untuk meningkatkan peralatan saya. Premian adalah biji halus dan tipis. Hanya dengan mengaplikasikannya pada permukaan suatu barang dapat meningkatkan kekuatannya berkali-kali. Pada tingkat ini, saya tidak akan terkejut jika saya terlalu memaksakan diri untuk menang. Petik 2. Kemudian, bos menatapku dengan agak iri. Saya tersenyum, berpikir itu lucu. Aku akan membuatkannya untukmu juga, bos. Petik 2. Aku tidak akan menolak. Buatkan aku juga, nak. Saya tidak butuh sesuatu yang besar, hanya sepatu. Tidak banyak yang cocok dengan kakiku, dan bahkan jika aku menemukannya, itu cepat rusak. Petik 2. Chok Jungyong meminta peralatan baru juga, ketika Tenzuhar tiba-tiba menatapku. Matanya yang seperti kadal berkilau cerah. Karena penasaran, saya menunggu dia berbicara. Mencucuk. Saya juga takut saya akan dibunuh. Menyeruput. Petik 2. Apakah kadal ini menjadi gila? Petik 2. Hehe, aku bercanda, menyeruput. Saat Chok Jungyong hendak menamparkan Tenzuhar. Cuaa. Suara angin mengguncang daerah itu. Petik 2 tanda tanya petik 2. Karena hening sampai sekarang, perubahan tiba-tiba dengan mudah diperhatikan. Selanjutnya, udara mengandung aroma samar kekuatan sihir. Aku berbalik ke arah angin datang dan memasukkan kekuatan sihir ke dalam mata 1000 milku.